Gibran ditugaskan ke Papua bukan di istana, bukan di IKN, tapi Papua. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kehormatan atau cara halus untuk menyingkirkan Gibran? Di saat sorotan publik tertuju ke reshuffle kabinet dan proyek-proyek ambisius Prabowo, nama Gibran justru nyaris tenggelam. Apakah ini bagian dari strategi politik? Atau memang Gibran sedang dijauhkan dari panggung utama? Gue gak maksa kalian untuk subscribe, tapi kalau kalian merasa isi video ini mewakili isi kepala kalian, ya kenapa enggak? Waktu kampanye, Gibran ini digadang-gadang sebagai pelengkap kekuatan besar, wajah muda, representasi kaum milenial, dan simbol kesinambungan kekuasaan. Tapi sekarang, nama Gibran justru mulai meredup dari percakapan politik nasional. Media lebih sibuk bahas tentang kinerja menteri, kasus korupsi, blunder para elit, dan proyek-proyek raksasa. Lalu secara diam-diam, Gibran ditugaskan mengurus Papua. Dipuji-puji sebagai bentuk tanggung jawab. Tapi kok lebih terdengar kayak pembuangan secara halus ya? Padahal, kalau kita tarik ke belakang nih, Wapres sebelumnya itu sempat dikirim ke Papua juga. Apakah ini pola atau hanya kebetulan? Secara resmi, Gibran akan fokus membantu percepatan pembangunan Papua. Bahkan akan dibentuk kantor sekretariat wakil presiden di sana. Tapi kalian tahu nggak? Wapres itu secara konstitusional wajib berkantor di pusat pemerintahan. Dan tugas soal Papua sebenarnya sudah lama dipegang oleh Bapak Ma'ruf Amin sebelumnya. Jadi kenapa Gibran disuruh ikut jejak yang sama ya? Apa cuma numpang nama di atas tugas yang sebenarnya sudah jalan dan hampir rampung? Atau kembali lagi, ini adalah cara halus untuk mengamankan panggung utama agar tetap menjadi miliknya Prabowo dan inner circle-nya. Gibran sendiri pernah berkata bahwa dirinya itu siap ditugaskan kemanapun. Bahasa tubuhnya terlihat kalem seperti biasa. Tapi kita semua tahu politik tidak pernah sesimpel itu. Apalagi ini bukan sekedar penugasan teknis. Papua itu kompleks, sensitif, dan penuh jebakan administratif. Ditugaskan ke sana tanpa struktur kekuasaan yang jelas, malah bisa bikin Gibran seperti patung hidup. Ada di sana, tapi nggak punya gigi. Asumsi liar saya berkata bahwa tampaknya ini bukan sekedar penugasan. Ini strategi. Mungkin saja strategi Prabowo untuk menjauhkan Gibran dari panggung utama. Kenapa? Karena selama ini publik melihat Gibran bukan miliknya Prabowo sebagai wakil presiden, tapi dia anak Jokowi. Dan makin sering Gibran tampil, makin besar bayangan Jokowi dalam kekuasaan. Buat Prabowo itu bisa jadi beban politik. Maka mungkin dipilihlah cara yang halus. Beri tugas, jauhkan dari sorotan. Papua jadi pilihan. Letaknya jauh, pembahasannya rumit, dan minim panggung politik. Aman. Bahkan di antara elit politik sendiri, mulai muncul suara-suara sumbang soal posisi Gibran. Ada yang menyebut dia ini bom waktu yang ditanam oleh Jokowi. Ada juga yang bilang Gibran itu terlalu dini naik panggung dan belum punya pijakan politik mandiri. Dan semua narasi itu makin keras ketika dia nggak kelihatan ada di pusat kekuasaan. Kalau Presiden Prabowo mau membangun loyalitas baru, maka semua simbol dinasti lama harus ditekan, termasuk Gibran. Papua jadi panggung aman, gak terlalu strategis, jauh dari media, dan gak beresiko membuat spotlight. Tapi pertanyaannya,
Apakah ini akan berhasil? Atau justru membuat Gibran jadi bom waktu yang bisa meledak kalau digeser terlalu jauh? Karena kita tahu, Gibran bukan tipe yang pasif. Dia mungkin diam sekarang, tapi siapa tahu 2029. Politik Indonesia itu absurd dan apapun bisa terjadi. Dan jangan lupa, di balik layar ada pihak-pihak yang masih menjagokan Gibran untuk masa depan. Kalangan pembisnis, loyalis Jokowi, bahkan segelintir elit partai yang masih berharap dinasti ini bertahan. Mereka mungkin sekarang ya diam, tapi bisa saja mulai bergerak dalam senyap kalau Gibran dianggap telah disingkirkan dengan cara kasar. Menurut kalian, ini bentuk kepercayaan atau penyingkiran secara halus? Apakah Gibran sedang diuji loyalitasnya oleh Presiden Prabowo atau memang sedang dikeluarkan dari orbit istana? Kita percaya ini adalah ujian untuk Presiden Prabowo dan juga untuk Gibran. Kalau berhasil bangun panggung baru dari Papua, maka Gibran bisa balik ke Jakarta sebagai figur yang kuat. Tapi kalau salah langkah, ya dia cuma akan jadi catatan kaki dari warisan Jokowi. Dan kita semua tahu, sejarah itu kejam sama yang namanya pion politik. Bahkan anak presiden pun bisa dilupakan kalau sudah tidak punya panggung. Yang menarik untuk kita amati ke depan adalah apakah Gibran akan pasrah jadi eksekutor di pinggiran atau justru menjadikan Papua sebagai markas politiknya secara diam-diam. Kalau itu terjadi, bisa jadi Gibran sedang membangun lumbung pengaruh yang tidak diperhitungkan siapa-siapa. Dan ketika waktunya tiba, dia tinggal ambil kembali panggungnya dengan gaya yang lebih matang, lebih tenang, tapi mematikan. Saya Mr. J, sampai jumpa di keresahan berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, karena suara kalian penting, sekalipun ketika negara pura-pura tidak mendengar.